Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah film berjudul Still Hope tahun 2026. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film, kita diperkenalkan kepada seorang remaja berusia 16 tahun bernama Hope yang sedang chattingan dengan seseorang yang ia temui secara online. Orang tersebut menanyakan kapan mereka bisa bertemu secara langsung. Hope mengatakan ia sedang berusaha mencari cara agar pertemuan itu bisa terwujud. Di saat yang bersamaan, adik Hope yang bernama Skyler datang memanggil Hope karena mereka akan berangkat ke gereja pada hari itu. Hope pergi ke gereja bersama kedua orang tuanya yang bernama Garrett dan Valerie. Sepanjang perjalanan, Hope terus menunduk sibuk membalas pesan dari teman virtualnya itu. Sesampainya di gereja, nenek Hope pun turut hadir untuk menyusul. Tidak lama kemudian, seorang pendeta mulai menyampaikan khotbahnya. Khotbah kali ini mengangkat tema pengampunan, di mana jika seseorang mau memaafkan orang yang telah berbuat salah kepadanya, maka ia pun akan mendapatkan pengampunan dari Sang Pencipta. Namun sepanjang khotbah berlangsung, Hope terus bermain ponsel dan sama sekali tidak memperhatikan ceramah dari sang pendeta. Hingga akhirnya, Garrett menegur Hope dan memintanya untuk mematikan ponsel. Off. Now. Setelah acara gereja selesai, Hope langsung merangkul neneknya. Valerie curiga dengan tingkah laku Hope yang tidak biasa. Akhirnya, nenek Hope meminta izin agar Hope diperbolehkan untuk menginap di rumahnya pada malam itu. Awalnya Valerie tidak mengizinkan karena Hope harus pergi ke sekolah pada esok pagi. Tapi, Hope berjanji akan tetap berangkat ke sekolah. Akhirnya, kedua orang tuanya pun memberikan izin. Garrett sempat meminta agar Hope mengaktifkan fitur live location agar Garrett bisa mengawasi pergerakan Hope. Hope awalnya keberatan karena ia hanya menginap di rumah neneknya sendiri. Tapi, Garrett tetap memaksa hingga ujungnya Hope terpaksa mengaktifkan fitur tersebut. Thank you, Hope. Bye, Dad. Setelah itu, sang nenek membawa Hope ke rumahnya. Dalam perjalanan, teman online dari Hope mengirimkan pesan yang menyatakan kalau ia tidak sabar untuk bertemu. Hope menawarkan agar mereka bertemu pada malam itu juga. Di mana ketika malam tiba, Hope dan neneknya menonton televisi. Di sela-sela acara menonton, Hope diam-diam mengirimkan pesan berisi alamat rumah dari neneknya agar teman online-nya itu bisa datang ke sana. Tidak lama kemudian, sang nenek pun tertidur, dan Hope melihat ini sebagai kesempatan untuk keluar rumah. Sudah bisa ditebak, Hope memang sengaja memilih menginap di rumah neneknya agar ia memiliki celah untuk menemui teman online-nya tersebut tanpa pengawasan ketat dari kedua orang tuanya. Hope pun segera berganti pakaian dan keluar dari rumah nenek. Di luar, teman online-nya yang bernama Trevor ternyata sudah menunggu sejak tadi. Trevor memuji penampilan Hope yang terlihat cantik pada malam itu. Begitu pula Hope yang memuji Trevor yang terlihat sangat tampan. Sesaat kemudian, Trevor membukakan pintu mobil dan mengajak Hope pergi dari sana. Sepanjang perjalanan, keduanya tampak canggung, mengingat ini adalah pertemuan pertama mereka secara langsung. Hope kemudian bertanya apa yang akan mereka lakukan pada malam itu, mengingat ia hanya memiliki waktu sekitar 2 jam saja. Trevor mengatakan ia ingin memberikan kejutan kepada Hope. Trevor lalu bertanya apakah orang tua Hope mengetahui bahwa Hope sedang pergi bersamanya, dan Hope mengaku dirinya sama sekali tidak memberitahu kedua orang tuanya tentang hal ini. Disitulah Trevor pun bercanda bahwa ia merasa dirinya seperti pria nakal. Padahal memang pria nakal. Hope juga mengungkapkan bahwa ia menyimpan kontak Trevor dengan nama Hailey di ponselnya agar tidak menimbulkan kecurigaan dari orang tuanya. Setelah itu, Trevor mengajak Hope ke tempat bowling dan memberikan sebuah hadiah berupa kalung,
Bahkan Trevor memasangkan kalung itu secara langsung di lehernya Hope. It's kind of hard to get the clasp open. Seorang pria asing yang merupakan teman dari Trevor kemudian menghampiri mereka. Karena tidak ingin mengganggu keduanya, Hope pergi ke toilet sebentar. Di sana, Hope bertemu dengan seorang wanita yang mengaku sebagai teman sekelas dari Trevor. Wanita itu langsung mengenali kalung yang Hope kenakan sebagai pemberian dari Trevor, dan menurutnya Hope sangat beruntung bisa dekat dengan Trevor karena banyak sekali perempuan di sekolah mereka yang mencoba mendekati Trevor. Setelah keluar dari toilet, Hope kembali menemui Trevor. Trevor segera menyodorkan minuman kepada Hope lalu mengajaknya pulang. Tapi tiba-tiba Hope merasa pusing dan langkahnya menjadi tidak stabil. Saat mereka meninggalkan tempat tersebut, terlihat sebuah mobil lain yang sepertinya mengikuti mereka dari belakang. Dalam perjalanan pulang, Trevor bertanya apa yang ingin mereka lakukan selanjutnya. Awalnya Hope ingin segera pulang karena neneknya pastilah sudah menunggu. Tapi Trevor meyakinkan Hope bahwa sang nenek masih terlelap dan mereka masih punya waktu untuk bersenang-senang. Bersamaan dengan itu, Hope mulai merasa mual yang membuat Trevor terpaksa berhenti di sebuah pom bensin untuk membeli air minum. Anehnya, Trevor justru memarkirkan mobilnya jauh dari toko dengan alasan ingin mengejar target langkah hariannya. Sementara itu, penglihatan Hope mulai kabur dan tidak lama kemudian, beberapa orang asing dari mobil yang mengikuti mereka tadi tiba-tiba menculik Hope dan membawanya pergi dari sana. Hope yang sempat pingsan kemudian tersadar di sebuah ruangan asing. Di sampingnya terdapat seorang wanita yang dipanggil dengan sebutan Queen yang saat itu sedang menato tangannya Hope. Tidak lama kemudian, seorang pria bertubuh besar bernama Bishop mendudukkan Hope secara paksa. Bishop mengeluarkan sebuah foto yang memperlihatkan kedua orang tua Hope beserta adiknya dan mengaku dialah yang memotret keluarga Hope serta mengetahui dengan pasti di mana mereka tinggal. Bishop menegaskan jika Hope melakukan sesuatu yang tidak Bishop sukai, maka keluarga Hope akan menanggung akibatnya. Bishop kemudian memerintahkan Hope untuk mengganti pakaiannya, sementara Queen memaksa Hope untuk meminum sebuah pil yang tidak diketahui kandungannya. Hope mencoba menolak, namun pada akhirnya Queen berhasil memaksa Hope. Setelah itu, Bishop membawa Hope untuk keluar sambil memberitahukan bahwa mulai sekarang nama Hope adalah Blaze. Bishop juga memerintahkan Hope untuk mengikuti Queenie dan menuruti segala perintahnya tanpa terkecuali. Queen pun membawa Hope ke sebuah apartemen untuk menemui seorang pria, dan Hope terpaksa untuk masuk ke dalamnya. Setelah menjalankan perintah tersebut, Bishop masih harus menyuntikkan cairan ke dalam tubuhnya Hope. Does get better. Sementara itu, di tempat yang berbeda, seorang detektif bernama Romero datang ke rumah neneknya Hope untuk menyelidiki kasus dari hilangnya Hope. Nenek Hope menjelaskan bahwa pada malam kejadian, Hope masih duduk di sampingnya hingga sang nenek tertidur dan ketika ia terbangun, Hope sudah tidak ada lagi di tempat. Dari penyelidikan awal, Romero menemukan tanda-tanda kerusakan pada pintu atau jendela yang mengindikasikan bahwa Hope kemungkinan besar keluar atas kemauannya sendiri, bukan diculik secara paksa dari dalam rumah. Ponsel Hope pun ditemukan tertinggal di dalam rumah, di mana Hope sengaja meninggalkan ponselnya agar sang ayah mengira bahwa Hope masih berada di rumah sang nenek. Di dalam ponsel tersebut, Romero menemukan kontak dengan nama Hailey. Namun, kedua orang tua Hope sama sekali tidak mengenal siapa orang tersebut. Sayangnya, nomor kontak Hailey sudah dinonaktifkan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kontak bernama Hailey atau yang tidak lain adalah Trevor memang sengaja menghilangkan jejak agar tidak bisa dilacak. Romero pun menetapkan sosok di balik kontak tersebut sebagai tersangka utama atas penculikan Hope, dan ia berjanji akan melakukan pencarian secara menyeluruh serta terus memperbarui informasi kepada keluarga seiring perkembangan dari penyelidikan. So what do we do?
Di tempat lain, Bishop membawakan makanan untuk Hope dan menanyakan apakah Hope membutuhkan hal yang lain. Hope memohon agar ia diizinkan menelpon orang tuanya, setidaknya hanya untuk memberitahu bahwa dirinya baik-baik saja. Tapi, Bishop menegaskan bahwa kehidupan lama Hope sudah berakhir sepenuhnya, di mana Bishop dan Quinn adalah anggota keluarga baru dari Hope sekarang ini. Merasa tidak mendapatkan apa yang ia harapkan, Bishop dengan kasar merebut kembali makanan tersebut dan membantingnya ke lantai, sehingga Hope tidak mendapatkan sesuap apapun sejak pertama kali ia diculik. Keesokan harinya, kedua orang tua Hope menyebarkan informasi bertuliskan hilangnya putri mereka. Di saat yang sama, mereka bertemu dengan manajer tempat bowling yang sempat dikunjungi oleh Hope pada malam sebelumnya. Karena merasa pernah melihat Hope di tempatnya, pria tersebut kemudian mengajak Romero untuk menyaksikan rekaman CCTV. Di rekaman itu, terlihat jelas Hope yang saat itu sedang bersama Trevor. Romero kemudian bertanya kepada kedua orang tua Hope apakah mereka mengenali pria yang menemani Hope. Tapi, keduanya sama sekali tidak mengenal pria itu. Mereka pun semakin yakin bahwa pria yang bersama Hope adalah sosok di balik kontak Hailey yang tersimpan di ponselnya Hope. Romero juga memperhatikan rekaman ketika keduanya meninggalkan tempat bowling, di mana langkah Hope terlihat sempoyongan yang mengindikasikan bahwa Hope sempat berada di bawah pengaruh dari suatu zat. Selain itu, nomor plat kendaraan yang digunakan Trevor pada malam itu ternyata terdaftar sebagai kendaraan curian sejak beberapa bulan yang lalu. Temuan ini semakin mempersulit pihak kepolisian dalam mengidentifikasi pelaku karena mereka masih harus mencari perangkat lunak yang mampu mendeteksi dan mencocokkan wajah pelaku dengan identitas yang terdaftar di sistem. Disitulah Garrett yang semakin gelisah mulai merasa bahwa pihak kepolisian bergerak terlalu lambat dan ia mendesak mereka untuk segera mempercepat proses penyelidikan. Di tempat lain, Bishop kembali meminta Hope untuk pergi bersamanya. Terlihat saat itu pakaian yang dikenakan Hope semakin terbuka dan tidak senonoh. Hope sempat melirik ke sebuah kamar yang tampak jauh lebih nyaman dibandingkan dengan tempatnya selama ini. Bishop pun menegaskan bahwa Hope boleh tidur di kamar tersebut, namun Hope harus lebih dulu membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan fasilitas itu. Bishop bersama Quinn kemudian membawa Hope dari satu tempat ke tempat lain untuk meladeni para pria hidung belang. Setelah setiap kunjungan selesai, Hope akan menerima sejumlah uang yang kemudian langsung diserahkan kepada Bishop. Hanya setelah menyerahkan uang itulah, Bishop berkenan memberikan makanan kepada Hope. Di tengah perjalanan, Hope tiba-tiba merasa mual dan muntah yang memaksa mereka untuk berhenti di pinggir jalan. Saat itu, Quinn sibuk membersihkan bekas muntahan, sementara Bishop menunggu di luar mobil. Melihat keduanya sedang lengah, Hope memberanikan diri memanfaatkan kesempatan langkah untuk melarikan diri ke arah hutan yang berada di dekat sana. Tapi sayang, Bishop dengan cepat berhasil menemukan Hope dan menyeretnya kembali tanpa belas kasihan. Bishop kemudian membawa Hope kembali ke rumah dengan keras dan membentak Hope yang sempat mencoba melarikan diri, di mana Bishop menuduhnya seolah-olah tindakan itu akan menyakiti keluarga Hope. Hope berusaha meyakinkan Bishop bahwa ia tidak akan pernah melakukan hal yang serupa, hingga akhirnya Bishop pun pergi meninggalkan Hope seorang diri di dalam kamar. Bertahun-tahun pun berlalu, dan Hope sama sekali belum berhasil ditemukan. Gereja tempat keluarganya beribadah masih tetap optimis bahwa Hope masih hidup dan masih bisa dijemput untuk pulang. Mereka kembali mengadakan doa bersama sebagai salah satu bentuk dukungan dan upaya spiritual untuk terus mengingat serta memperjuangkan kepulangan Hope. Di tempat lain, Hope sendiri sudah mulai terbiasa dengan rutinitas yang dipaksakan oleh Bishop kepadanya. Pada hari itu, Hope diperkenalkan dengan seseorang bernama Kylie yang akan tinggal bersama mereka. Berbeda dengan Hope yang sejak awal bersikap frontal dan penuh perlawanan, Kylie justru tampak lebih tenang dan pasrah dengan keadaannya. Sementara itu, di tempat lain, terlihat seorang anak bernama Stephanie yang terlihat sedang asik bersepeda.
Tidak jauh dari sana, Stephanie melihat seorang wanita yang sedang mengajak anjingnya berjalan-jalan. Melihat ketertarikan sang anak pada binatang peliharaan itu, wanita tersebut memujuk Stephanie untuk melihat anjing lain yang ada di dalam mobilnya. Namun begitu anak itu mendekat, Stephanie justru dipaksa masuk ke dalam mobil secara kasar oleh dua pria asing. Kelompok tersebut rupanya adalah sindikat penculik yang menggunakan berbagai metode untuk menjerat korban, mulai dari love scamming seperti yang dialami oleh Hope hingga cara memancing perhatian anak-anak seperti yang baru saja terjadi. Tidak lama kemudian, anak tersebut dibawa ke rumah Bishop dan diletakkan di ruang bawah tanah. Hope dan Kylie yang mendengar anak itu menangis dan berteriak meminta pulang hanya bisa terdiam di kamar masing-masing dan tidak bisa melakukan apapun. Di sisi lain, laporan mengenai hilangnya Stephanie sudah sampai ke kantor polisi. Bersamaan dengan itu, seorang pelaku bernama Haynes menyerahkan diri kepada petugas karena dihantui rasa bersalah atas perbuatannya, sekaligus meminta perlindungan dari rekan-rekannya yang merupakan pelaku. Haynes mengaku bahwa dirinya hanya bertugas membantu proses penculikan dan orang-orang yang diculik akan dikirimkan ke berbagai tempat. Haynes mengaku tidak tahu kemana orang yang diculik tersebut dibawa pergi karena merasa itu bukan lagi urusannya. Namun kali ini, Haynes merasa korbannya masih terlalu muda sehingga nuraninya tidak sanggup membiarkan hal itu berlanjut. Romero kemudian menunjukkan foto Hope kepada Haynes dan bertanya apakah Haynes mengenali wanita tersebut. Haynes mengaku merasa pernah melihat wajah itu sebelumnya. Romero lalu mendesak untuk memberitahu siapa yang menculik Hope, tapi Haynes menjelaskan hampir seluruh rekannya menggunakan identitas palsu. Meski begitu, Haynes menyatakan siap memberitahu di mana lokasi persembunyian dari rekan-rekannya. They're gone. I don't know where the girls are. Di tempat lain, Kylie dan Hope mulai saling berbagi cerita tentang bagaimana mereka bisa berakhir di tempat itu. Berbeda dengan Hope yang merupakan korban penculikan murni, Kylie justru merasa bahwa dirinya pernah ditolong oleh Quinn dan Bishop. Quinn mengenal mantan kekasih Kylie, dan ketika mantan Kylie memutuskan hubungan dengan Kylie secara tiba-tiba, Quinn hadir seolah sebagai penyelamat, membantu Kylie mencari pekerjaan, hingga tanpa disadari, Kylie perlahan-lahan terjerat dan berakhir seperti sekarang ini. Malam harinya, Hope mendengar suara tangisan Stephanie dari lantai bawah. Merasa penasaran, Hope memberanikan diri turun ke bawah. Di sana, ia mendapati Stephanie yang sudah mengenakan pakaian minim yang sama sekali tidak seharusnya dikenakan oleh seorang anak seusianya. Stephanie yang mendengar langkah seseorang mendekatinya mengira itu adalah ibunya, yang membuat Hope spontan mundur dan kembali ke kamar. Hope lantas mengambil obat-obatan untuk menenangkan dirinya dan memaksakan dirinya untuk tidak lagi mendengarkan tangisan dari Stephanie. Di tempat yang berbeda, kabar duka datang dari keluarga Hope. Nenek Hope ternyata telah meninggal dunia. Setelah acara pemakaman berlangsung, Garrett menerima telepon dari Romero yang menyampaikan bahwa mereka telah mengidentifikasi pelaku penculikan Hope. Pihak kepolisian berhasil mengamankan Trevor, namun sayangnya keberadaan Hope masih belum bisa diketahui. Di sisi lain, Bishop yang mulai mendengar kabar dari anak buahnya yang telah ditangkap segera bergerak cepat, membawa semua anak-anak yang berada di bawah kendalinya untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, Bishop berhenti dan memindahkan Stephanie ke mobil lain lalu menerima sebuah tas. Selain itu, Kylie juga diminta untuk turun dan ikut bersama salah satu orang yang berada di sana. Bishop kemudian kembali ke mobilnya dan meminta Hope membuka tas tersebut. Ternyata, tas itu berisi uang dalam jumlah yang sangat besar sebagai bayaran atas Kylie dan juga Stephanie. Bishop telah menjual keduanya tanpa rasa kasihan sedikit pun. Setelah itu mereka pun berhenti di sebuah motel. Bishop terus terang bahwa salah satu anggotanya telah tertangkap sehingga mereka terpaksa meninggalkan tempat persembunyian yang lama. Pada malam itulah Hope kembali mengkonsumsi obat-obatan terlarang untuk menenangkan dirinya.
Keesokan harinya, Bishop membawa Hope ke sebuah kedai untuk sarapan. Di sana, Hope melihat beberapa orang polisi yang sedang berada tidak jauh darinya. Namun Hope hanya bisa terdiam membeku dan tidak mampu melakukan apapun. Tidak lama setelahnya, Hope kembali dibawa pergi oleh Bishop dari sana. Bishop yang curiga menuduh Hope telah diam-diam meminta tolong kepada para polisi, bahkan menampar wajah Hope hingga berdarah. Hope berusaha meyakinkan bahwa ia sama sekali tidak melakukan apapun. Bishop kemudian memperingatkan bahwa Hope kali ini beruntung karena para polisi tersebut tidak menyadari kehadirannya, dan seharusnya Hope mengambil pelajaran dari kesalahan sebelumnya. Kesalahan yang dimaksud adalah usaha Hope untuk melarikan diri. Why can't you just learn the lesson? Why does it have to be this way? Setelah kejadian itu, Bishop membawa Hope ke sebuah mall agar Hope bisa membersihkan luka di wajahnya. Hope segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan sisa darah akibat pukulan Bishop. Tidak lama kemudian, seorang wanita tua datang menghampiri Hope. Saat itu, Hope seolah melihat sosok neneknya pada wanita tersebut. Namun, ketika wanita tersebut bertanya apakah Hope baik-baik saja, Hope pun segera tersadar dari lamunannya dan ia hanya bisa menggelengkan kepala. Tanpa membuang waktu, wanita tua itu langsung menghubungi pihak kepolisian dan hanya dalam beberapa menit, petugas pun sudah tiba di mall tersebut untuk menangani laporan itu. Pihak kepolisian berhasil mengamankan Hope dan sempat terjadi aksi kejar-kejaran dengan Bishop. Tapi pada akhirnya, Bishop pun berhasil diringkus dan ambulans segera dipanggil untuk membawa Hope ke rumah sakit. Romero langsung menghubungi Garrett untuk menyampaikan kabar bahwa Hope telah ditemukan. Garrett bersama anak dan istrinya pun bergegas menuju rumah sakit, sementara Bishop akhirnya dijebloskan langsung ke dalam penjara. Di sisi lain, Hope mengalami trauma yang sangat berat. Ia kerap mengigau dan terus-menerus membayangkan orang-orang di sekelilingnya sebagai Bishop dan juga komplotan Bishop. Pihak kepolisian juga berhasil menemukan tempat persembunyian yang lain, di mana Kylie dan korban lainnya yang selama ini sudah disembunyikan di sana. Setelah kondisi Hope dinilai cukup stabil, pihak rumah sakit menyarankan agar keluarga segera membawa Hope untuk pulang. Mengingat rumah sakit hanya mampu menyembuhkan luka fisik, bukan luka batin. Untuk pemulihan psikologisnya, dokter merekomendasikan agar Hope menjalani rawat inap di pusat rehabilitasi. Tapi kedua orang tua Hope merasa perlu mendiskusikan hal ini dengan pihak gereja lebih dulu dan mereka lebih memilih untuk merawat Hope di rumah saja. Garrett kemudian masuk ke ruangan Hope dan mencoba memegang bahunya. Namun terlihat jelas Hope masih merasa risih akibat trauma mendalam yang ia bawa. Hope pun dibawa pulang ke rumah. Sesampainya di sana, Garrett berusaha merangkul putrinya, tapi Hope secara refleks menghindari kontak fisik bahkan dengan ayahnya sendiri. Tidak lama kemudian, Skyler datang menyapa Hope. Tapi Hope seolah melihat Stephanie, anak yang juga menjadi korban bersama dirinya selama ini pada wajah adiknya. Setelah itu, keluarga mengadakan makan malam bersama. Di sela-sela makan, Hope menanyakan keberadaan sang nenek, yang seketika membuat suasana meja makan menjadi hening. Keesokan harinya, mereka membawa Hope ke makam sang nenek yang membuat kesedihan Hope semakin menjadi-jadi. Sejak saat itu, Hope pun kerap menyendiri dan tampak murung. Valerie mencoba mendekati Hope dengan membacakan ayat-ayat suci untuk menguatkan hati sang anak. Tapi Hope yang imannya telah terkikis habis oleh penderitaan mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan ayat-ayat itu, mengingat betapa beratnya hal yang telah ia alami dan Tuhan tidak datang menolongnya di saat ia paling membutuhkan Tuhan. Sure, it can be hard for you. I know God will get you through this. Malam harinya, Hope terlihat sedang menonton televisi dan melihat sosok Quinn yang datang membawakan makanan. Bersamaan dengan itu, Hope juga seolah melihat Bishop muncul di hadapannya. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk semata. Ketika Garrett menghampiri untuk menenangkan Hope, reaksi Hope justru semakin memburuk. Ia tidak ingin disentuh oleh ayahnya sendiri.
Melihat kondisi Hope yang semakin mengkhawatirkan, Valerie dan Garrett akhirnya mulai mempertimbangkan kembali saran dari dokter untuk merawat Hope secara rawat inap di pusat rehabilitasi. Sebelum mengambil keputusan, mereka lebih dulu meminta pendapat Hope. Ternyata, Hope sendiri bersedia untuk direhabilitasi. You don't have to go. How long would I be going away for? Keluarganya pun akhirnya membawa Hope ke sebuah pusat rehabilitasi bernama Restore, di mana Hope diperkenalkan dengan seorang konselor bernama Jennifer. Hope berpamitan dengan keluarganya, dan Jennifer segera membawa Hope masuk ke dalam rumah rehabilitasi itu. Di dalam, terlihat beberapa remaja lain yang sedang menjalani proses pemulihan. Jennifer membawa Hope ke sebuah kamar yang tampak cukup nyaman. Dari jendela kamarnya, Hope bisa melihat kandang kuda. Jennifer menjelaskan kuda-kuda itu dulunya turut membantunya menjalani terapi. Rupanya Jennifer sendiri adalah mantan penyintas trauma yang pernah direhabilitasi di tempat yang sama. Jennifer berhasil pulih dalam waktu 2 tahun, lalu ia mendaftarkan diri sebagai konselor demi membantu orang-orang lain yang mengalami trauma serupa. 2 years. I just wanted to help people the way that they help me here. Jennifer kemudian mengajak Hope untuk berkeliling. Di sana, Hope bisa melakukan berbagai kegiatan, mulai dari berkebun hingga sekedar menikmati ketenangan di area terbuka yang luas dan tersedia bagi siapa saja yang membutuhkan ruang untuk menenangkan pikiran. Tidak jauh dari sana, siapa sangka Hope melihat Kylie yang sedang duduk berayun sendirian. Kylie sempat melambaikan tangannya kepada Hope, namun Hope hanya terdiam, masih mencerna betapa tidak terduganya pertemuan mereka. Melihat gestur keduanya yang tampak sudah saling mengenal, Jennifer bertanya dari mana mereka kenal satu sama lain. Hope mengaku ia memang mengenal Kylie dan pernah berada di tempat yang sama dengan Kylie. Jennifer kemudian bertanya apakah Hope akan merasa nyaman jika ditempatkan bersama Kylie. Hope pun menyatakan bahwa ia tidak keberatan, bahkan merasa lega jika mengetahui Kylie yang akhirnya berhasil selamat. Jennifer kemudian menjelaskan semua gadis yang berada di Restore mengalami pengalaman kelam dan sebagian besar memiliki latar belakang yang serupa dengan Hope. Hal ini membuat Hope bertanya, apakah terapi yang dilakukan di sini benar-benar berhasil? Jennifer mengakui pemulihan memang tidak terjadi dalam waktu cepat, namun mereka menerapkan 3 pendekatan utama, yaitu konseling, membangun kebersamaan dalam komunitas, dan yang terakhir adalah penyembuhan rohani melalui pendekatan kepada Tuhan. Setelah itu, Jennifer memberikan waktu khusus kepada Hope untuk sendirian. Disitulah Hope pun menemui Kylie, di mana Kylie mengungkapkan bahwa ia sudah berada di Restore selama seminggu, tapi dirinya masih kesulitan untuk berdamai dengan apa yang telah terjadi kepadanya. Menurut Kylie, orang-orang di sekitarnya tampak seolah sudah berbeda, sehingga ia masih belum bisa merasa sepenuhnya berbaur dengan mereka. Lalu pada keesokan paginya, Hope bangun dan mulai membuka diri untuk berbaur dengan anak-anak lain di Restore. Hope mulai menjalani serangkaian kegiatan mulai dari berolahraga, berkebun, journaling, berkuda, dan berbagai aktivitas positif yang lain. Setelah itu, Hope mengumpulkan pakaiannya untuk dicuci. Hope melihat seseorang keluar dari ruangan doa yang membuat Hope diam-diam masuk ke ruangan tersebut. Di dalam, Hope menemukan tempelan catatan di dinding. Salah satu catatan isinya adalah sebuah ayat Alkitab yang menyatakan jika seseorang mengampuni mereka yang bersalah, maka Sang Pencipta pun akan mengampuninya. Hope kemudian menemui Jennifer untuk berbagi perasaannya setelah seharian berada di Restore. Awalnya, Hope mengaku merasa senang karena sudah melakukan banyak hal positif. Tapi, Hope juga mengungkapkan satu hal yang cukup mengganggunya, tidak lain adalah ayat Alkitab yang baru saja ia baca. Menurut Hope, makna ayat tersebut sama sekali tidak adil jika dilihat dari sudut pandang seorang korban, di mana seseorang harus lebih dulu memaafkan orang lain. Bagi Hope, hal itu jelas tidak adil. Ada orang-orang yang menurutnya tidak layak mendapatkan pengampunan. Mereka seharusnya menanggung hukuman atas perbuatan mereka dan tidak boleh dibiarkan terus menyakiti orang lain. Jennifer lalu bertanya, apa yang membuat Hope berpikiran seperti itu? Hope pun menjelaskan para pelaku kejahatan telah merampas segalanya dari hidupnya.
Dulu ia adalah gadis yang normal, dengan keluarga yang normal dan kehidupan yang normal. Tapi orang-orang jahat itu justru menghancurkan semuanya, sehingga Hope merasa dirinya tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Teman-teman seusianya kini sudah lulus SMA dan melanjutkan kuliah, sementara Hope tidak lain hanyalah seorang pecandu dan mantan PSK. Lebih dari itu, Hope mengaku tidak pernah bisa untuk tidur dengan tenang, tidak bisa bernafas dengan lega, tidak bisa berbicara secara normal kepada keluarganya, bahkan merasa tidak nyaman ketika ayahnya menyentuhnya. Semua itu adalah akibat dari apa yang telah dilakukan orang-orang jahat tersebut kepadanya. I didn't get a choice about anything. I didn't get a choice. Setelah mendengarkan semua curahan hati Hope, Jennifer berusaha menenangkan Hope dengan mengingatkan bahwa Hope bukan lagi orang yang seperti itu. Dengan bimbingan Jennifer, Hope perlahan mulai menyadari bahwa dirinya tidak lebih dari seorang korban sekaligus penyintas. Sebagai seorang penyintas, Hope merasa seharusnya ia kuat dan berani. Namun untuk saat ini, Hope merasa dirinya masih jauh dari kata-kata itu. Jennifer pun mencoba menguatkan Hope dengan mengatakan bahwa Hope sebenarnya sudah sangat berani karena berani meminta pertolongan dengan mengembalikan dirinya seperti sedia kala. No. Would you use words like that? Sejak saat itu, Hope mulai merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Meskipun masih sesekali dihantui mimpi buruk, Hope mulai berusaha meyakinkan dirinya bahwa orang-orang itu tidak akan pernah bisa menjangkaunya lagi. Hope tidak sendirian dan kini ia berada dalam keadaan aman. Hope bahkan mulai merasakan secercah harapan bahwa hari esok pasti akan lebih baik dari hari-hari yang telah ia lalui. Suatu hari, Hope sedang mencuci piring bersama seorang konselor di pusat rehabilitasi tersebut, dan tiba-tiba sebuah piring tergelincir serta jatuh. Bunyi keras itu seketika membawa Hope kembali kepada kenangan-kenangan buruknya. Tapi konselor itu dengan sabar meyakinkan Hope bahwa itu hanyalah sebuah piring biasa dan tidak akan ada hukuman apapun. Hope juga kembali terpicu oleh kenangan di saat ia mencoba melarikan diri ke hutan. Tapi, Hope berusaha keras meyakinkan bahwa dirinya sekarang sudah aman. Tidak lama kemudian, Kylie datang dan bertanya apa yang memicu ingatan Hope. Hope menjelaskan bahwa suasana yang terlalu hening menjadi salah satu pemicunya. Hope dan Kylie pun saling menguatkan satu sama lain, meyakinkan bahwa mereka berdua pasti mampu melewati semua ini bersama-sama. Pada malam harinya, Hope kembali dilanda mimpi buruk. Hingga Kylie pun datang membangunkan Hope. Rupanya, Kylie mengungkapkan niatnya untuk kabur dari tempat rehabilitasi itu dan mendatangi seorang pria kenalannya yang merupakan seorang bandar narkoboy. Kylie menawarkan Hope untuk ikut bersamanya dengan iming-iming mereka bisa mendapatkan obat-obatan. Disitulah Hope menolak keras dan justru ia mengingatkan Kylie tentang betapa buruknya kondisi Kylie terdahulu ketika masih menjadi pecandu. Kylie mengakui seharusnya ia merasa lebih baik di dalam rumah rehabilitasi ini. Tapi setelah berminggu-minggu, ia tidak merasakan perubahan apapun pada dirinya. Hope mencoba menjelaskan bahwa proses penyembuhan membutuhkan waktu dan ia meminta Kylie untuk bersabar sedikit. Tapi pada keesokan harinya, Kylie ternyata benar-benar telah meninggalkan tempat itu. Kylie meninggalkan sebuah surat yang menyatakan ia tidak sanggup berpamitan secara langsung karena tidak ingin membuat Hope merasa sedih. Hope mencoba melaporkan kejadian ini kepada Jennifer, tapi Jennifer menjelaskan bahwa itu adalah pilihan dari Kylie sendiri, dan pagi tadi Kylie sudah berpamitan secara resmi dengan pihak administrasi. Jennifer menegaskan Restore bukanlah penjara. Siapapun yang merasa tidak betah di dalamnya bebas untuk pergi kapan saja yang mereka mau. Disitulah Hope merasa kecewa karena ia tahu Kylie sebenarnya belum benar-benar siap untuk dilepaskan begitu saja ke dunia luar. Tidak tahu harus berbuat apa, Hope hanya bisa menangisi kepergian sahabatnya yang pernah merasakan pahitnya nasib yang sama dengan Hope sendiri. Tidak lama kemudian Jennifer pun datang dan menceritakan sesuatu yang selama ini belum pernah ia ungkapkan. Dulunya Jennifer sendiri pernah ingin kabur dari tempat ini, khususnya di 3 bulan pertama, yang merupakan masa paling berat dalam perjalanan pemulihan. Seorang pecandu yang terputus dari obat-obatan biasanya akan mulai merasakan dorongan kuat untuk kembali memenuhi kebutuhannya.
Sementara otaknya pun tengah berjuang keras melawan trauma yang sudah mengakar. Orang-orang yang tidak memiliki kesabaran cenderung akan memilih kembali pada obat-obatan daripada bertahan melewati proses penyembuhan. Jennifer mengaku sangat berduka mendengar kabar kepergian Kylie, namun di sisi lain Jennifer merasa bersyukur masih melihat Hope yang bertahan. Hope kemudian mengungkapkan kemarahannya bukan ditujukan kepada Kylie yang pergi, melainkan kepada orang-orang yang telah menjatuhkan mereka berdua hingga berakhir di tempat seperti ini. Hope lalu bertanya apa yang bisa menghilangkan kemarahan yang terus membara di dalam dirinya. Jennifer menjawab dengan satu kata, yakni waktu. Seiring berjalannya waktu, kemarahan itu akan perlahan memudar dengan sendirinya. Jennifer juga menjelaskan bahwa setiap orang akan pulih dengan caranya sendiri. Jennifer tidak bisa menjamin satu metode penyembuhan yang akan berhasil untuk semua orang. Namun Jennifer mengaku pada akhirnya ia berhasil mengampuni orang-orang yang telah menyakitinya. Jennifer sendiri sempat berpikir ia tidak akan pernah sanggup melakukan itu. Tapi ketika pengampunan itu akhirnya datang, Jennifer menyadari pengampunan tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang bersalah. Pengampunan sejatinya lahir dari dalam diri sendiri. Seluruh kebencian yang bertumpuk di dalam hatinya akan membuat dirinya semakin sakit. Namun, ketika seseorang memilih untuk memaafkan, rasa sakit itulah yang perlahan-lahan akan pergi. Di situ, Hope masih belum bisa untuk mencerna semua perkataan dari Jennifer, karena bayang-bayang kejadian yang telah menghancurkan hidupnya masih terus-menerus menghantui Hope. What you're storing in here, it's about you. Setelah menjalani serangkaian terapi yang panjang dan penuh perjuangan di pusat rehabilitasi, kondisi Hope semakin hari semakin membaik. Hingga pada suatu malam, Hope pergi ke ruangan doa dan dengan penuh hati, ia menyatakan bahwa dirinya telah mengampuni orang-orang yang telah menyakitinya. Tidak lama kemudian, seluruh keluarga Hope datang ke Restore untuk menjemput Hope yang telah berhasil bangkit dari trauma yang pernah menghancurkan segalanya. Disinilah film Still Hope tahun 2026 akhirnya selesai. Oke deh guys, mungkin segini aja penjabaran alur cerita yang bisa gue sampaikan, dan kita bertemu lagi ya di video-video baru berikutnya. So, gue Nandi cabut dulu. Dadah.